Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di balik kebencian mantan terlihat tanda-tanda bahwa ia adalah jodoh. Orang tidak menyadari ya, kadang-kadang di balik rasa benci yang muncul di dalam hati kita itu adalah bentuk lain dari rasa cemburu. Kita menyukai seseorang tetapi orang itu tidak pernah memperhatikan kita. Ujung-ujungnya kita jadi jengkel kepada dia. Ekspresi yang kita tunjukkan adalah kebencian. Kita menyukai seseorang, naksir seseorang, tetapi orang itu sudah ada yang punya, ya, sudah punya komitmen cinta dengan orang lain. Maka apa yang muncul di dalam hati kita? Rasa cemburu. Ekspresinya juga kebencian. Maka ketika saat ini mantan menunjukkan tanda membenci kita, pertanyaannya, apakah itu kebencian yang murni? Sementara dulu mantan pernah sangat mencintai kita. Jadi benci dan cinta itu batasnya setipis kulit bawang. Dia cuma bolak-balik saja tuh. Tetapi sumber energinya sama. Sehingga ketika orang membenci, banyak sekali yang kemudian ujung-ujungnya mereka bersama, mereka menikah dan mereka bahagia. Kita melihat ya, ada begitu banyak teman kita saat masih muda dulu, saat masih kuliah, bersaing, saling membenci, enggak taunya beres kuliah malah menikah, dan seterusnya. Nah, ketika kebencian itu lahir dari rasa cinta, jadi pernah bersama kan dengan kita dan sekarang dia menunjukkan kebencian yang luar biasa, kita bisa melihat bahwa di balik kebencian itu ada tanda-tanda bahwa mantan sesungguhnya masih sangat mencintai kita. Apa tandanya? Ketika kita ketemu mantan, mantan selalu menunjukkan emosi yang meledak-ledak, kemarahan yang sangat besar. Ya, emosi dan kemarahan itu dia munculkan sebagai cara dia untuk menutupi rasa cinta yang juga sama besarnya. Maka kalau kita pakai ilmu fisika tuh, kalau rasa cinta di dalam hati mantan itu energinya 50 Newton, maka untuk menyembunyikan rasa cinta itu dia harus menunjukkan kebencian yang besarnya 60 Newton lah. Semakin besar rasa cintanya 100 Newton, maka dia harus menunjukkan kebencian sekurang-kurangnya 110 Newton untuk menutupi rasa cinta yang masih terus bergejolak di dalam hatinya. Dan itu yang membuat kenapa mantan setiap ketemu kita bawaannya emosi dan marah-marah terus. Tapi menariknya, meskipun mantan selalu emosi kalau ketemu kita, ya, selalu marah-marah ketika kita chatting, selalu marah-marah ketika kita telepon dan seterusnya, tapi dia tetap mau terhubung dengan kita. Kalaupun dia memblokir media sosial kita, ya tidak lama-lama lah. Paling 2-3 hari dia buka lagi blokirnya, kita coba chatting lagi, bawaannya marah-marah lagi. Dan dia masih mau ketemu dengan kita, walaupun setiap ketemu bawaannya emosi terus. Nah, sehingga jelaskan ya, dari
Kebencian yang dia tunjukkan ketika mantan masih mau ketemu kita, mantan masih mau terus terhubung dengan kita, mantan masih buka tutup blokir media sosial kita, itu menunjukkan bahwa cinta di dalam hatinya masih teramat sangat besar kepada kita. Kalau mantan memang ingin melupakan kita, maka dia tidak akan pernah mau terhubung lagi dengan kita. Dia akan mengabaikan kita, dia tidak akan peduli lagi dengan kehidupan kita. Sekali dia blokir media sosial kita, nomor telepon kita, dia akan blokir selamanya. Itu tanda kalau mantan memang sudah tidak mencintai dan dia mau melupakan kita selamanya. Tetapi ketika mantan masih mau terhubung dengan kita, walaupun yang dia tunjukkan adalah kemarahan dan kebencian, itu adalah tanda bahwa mantan masih mencintai, dan semakin besar kebencian yang dia tunjukkan di depan kita, itu menunjukkan semakin besar pula rasa cinta yang masih ada di dalam hatinya. Nah, maka pertanyaannya, kenapa dia akan berjodoh dengan kita? Karena dia masih cinta. Karena orang yang mencintai, dia akan mencari jalan untuk bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Mantan memang bawaannya marah-marah dan emosi terus karena dia pengen membuat kita jadi penasaran kepada dia. Dia pengen melihat seberapa besar kesabaran kita menghadapi perubahan sikapnya dan seterusnya. Nah, itu namanya dia sedang mencari jalan untuk bisa kembali kepada kita. Dia menggerakkan kita untuk berjuang lebih gigih menaklukkan dia. Dia ingin melihat seberapa besar pula cinta dan usaha kita untuk mendapatkan cintanya kembali. Karena itu, orang yang saling mencintai akan bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu kalau mantan masih mau terhubung dengan kita. Nah, kapan kita harus berhenti ngejar-ngejar mantan tadi? Kalau mantan sudah mengabaikan kita, mantan tidak mau lagi terhubung dengan kita, mantan memblokir media sosial kita terus-menerus. Nah, itu tandanya bahwa pada saat ini paling tidak dia memang sedang tidak menginginkan kita. Tetapi selama dia masih mau ketemu, selama dia masih mau menjawab chatting kita, masih mau menerima telepon kita, itu menunjukkan bahwa dia masih mau ketemu kita. Kalau dia masih seperti itu, belum ada cinta yang lain di dalam hatinya. Masih kita satu-satunya cinta yang ada di dalam hati dan pikirannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.